Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengelaborasi cara merancang sistem multimedia yang efektif berangkat dari kegagalan. Yang pertama yaitu diawali dengan analisis sumber belajar. Analisis sumber belajar adalah salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam merancang sistem multimedia yang efektif. Kedudukan media pembelajaran seperti multimedia memiliki peranan penting karena dapat mempermudah proses pembelajaran dan juga membuat suasana belajar yang tidak menarik jadi menarik. Nah, dengan analisis sumber belajar dapat memastikan produk atau sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kurikulum. Tidak hanya analisis sumber belajar, analisis lain juga perlu dilakukan, seperti analisis karakteristik siswa, yaitu terkait minat, bakat, keterbatasan, kelebihan individual. Ada analisis kemampuan prasyarat dan kemampuan awal, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui background knowledge daripada sasaran atau target peserta didik. Sehingga dari analisis tersebut dapat dirancang sebuah desain sistem multimedia. Yang kedua, yaitu ada desain dan pengembangan sistem. Nah, agar tidak terjadi kegagalan dalam merancang sistem multimedia yang efektif, fase desain harus dilakukan secara sistematis dan mencangkup dalam beberapa langkah. Yaitu yang pertama adalah menentukan tim pengembang. Nah, tentunya dalam mendesain dan mengembangkan produk atau sistem multimedia haruslah melibatkan banyak orang sesuai dengan perannya masing-masing. Tim pengembang misalnya terdiri dari pengembang utama, validator ahli, validator praktisi, programmer, teknisi, dan pengguna. Yang kedua, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, desain dan pengembangan yang berbasis teknologi informasi tentu membutuhkan peralatan pendukung seperti software dan hardware komputer, jaringan internet dengan kecepatan tertentu, ketersediaan sumber listrik, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya itu dianalisis untuk dipastikan bahwa apa yang dibutuhkan untuk pengembangan terpenuhi sebelum kegiatan pengembangan tersebut dimulai. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan storyboard. Storyboard juga dibuat untuk memastikan bahwa setiap lembar tampilan dalam sistem multimedia yang dirancang itu dapat menyampaikan pesan secara efisien dan efektif. Dan tak lupa juga membuat prototype produk, yaitu merupakan bentuk awal produk yang dirancang, dibangun, dan menjadi contoh baku produk yang sesungguhnya. Nah, dalam membuat prototype ini, tim pengembang harus bekerja bersama-sama untuk mensinergikan, mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan, kompetensi, estetika, dan sumber dayanya untuk menghasilkan produk awal yang sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu tahap development atau pengembangan. Nah, tahap development produk atau sistem multimedia dari prototype yang telah dihasilkan itu bisa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian atau validasi ahli dan validasi praktisi. Nah, itulah fase desain dan pengembangan sistemnya. Selanjutnya yaitu delivery atau bagaimana mengimplementasikannya, membelajarkannya, serta evaluasinya. Gitu. Nah, jadi tahap ini merupakan yang menghubungkan perancang dengan pengguna secara langsung. Pendeliverian pengetahuan tentang penggunaan sistem multimedia yang dirancang, saya pikir tidak terlalu sulit jika dalam merancang sistem multimedia sudah melalui tahap analisis. Jadi sebelumnya sudah tahu misalnya apakah sasaran peserta didik kita telah familiar dengan penggunaan sistem multimedia yang serupa atau tidak. Nah, selanjutnya bisa juga dengan penguji cobaan kepada grup kecil eksperimental untuk mengetahui atau analisis awal tentang kenyamanan pengguna terhadap sistem multimedia sebelum diterapkan kepada sasaran peserta didik. Artinya, apakah sistem multimedia yang kita buat sudah nyaman digunakan, mudahkah, rumitkah, atau dan lain sebagainya. Sehingga ketika proses pendeliverian ke sasaran peserta didik
nantinya mereka tidak terlalu susah untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan sistem multimedia yang akan diterapkan. Namun juga diperlukan evaluasi secara ongoing, artinya pengguna sebagai target atau sasaran user lah yang akan menjadi evaluatornya. Selanjutnya yaitu interaktivitas. Nah, interaktivitas merupakan ciri khas dari program multimedia pembelajaran yang interaktif. Tingkat interaktivitas akan menentukan seberapa intens keterlibatan siswa dalam menjalankan program. Nah, keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dalam tahap ini tentunya perlu adanya kontrol dari guru untuk mendorong aktivitas dan interaktivitas. Terakhir yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh dalam proses belajar, di mana lingkungan belajar yang kondusif itu menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak. Nah, lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa untuk menumbuhkan minat atau motivasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar harus difasilitasi untuk merefleksikan ekspektasi tinggi dalam meraih kesuksesan anak secara individu. Lingkungan belajar juga menjadi situasi yang dapat direkayasa oleh guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, ada banyak cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu pertama, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Ada beberapa faktor yang mendukung suasana belajar dan mengajar lebih menyenangkan, mulai dari cara mengajar guru, mood siswa, lingkungan dalam kelas, dan lain sebagainya. Nah, meskipun begitu, guru berperan penting untuk menciptakan suasana yang menggairahkan dan memacu siswa semangat belajar. Guru yang simpatik dan demokratis memungkinkan suasana belajar yang kondusif tercipta, di mana hasil belajar siswa dihargai sehingga siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Yang kedua yaitu komunikasi dan hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu memiliki wewenang penuh untuk menjalankan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, hal tersebut tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa didasari komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara siswa dan guru. Nah, komunikasi yang efektif selama proses pembelajaran akan mengurangi terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa selama belajar. Selain itu, komunikasi yang baik juga membuat waktu belajar menjadi menyenangkan. Selanjutnya yaitu menjadi guru yang menyenangkan. Setelah menciptakan komunikasi yang baik, seorang guru juga harus mampu mengajar murid dengan menyenangkan. Peran guru kan bukan hanya mengajar siswa, melainkan juga menjadi orang tua siswa di sekolah, menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi penasihat, mendengarkan keluh kesah anak, memberi solusi, saran atau pendapat dan lain sebagainya. Nah, ada baiknya jika guru mengurangi sikap otoriter dalam mengajar agar siswa merasa nyaman dan tidak tertekan saat belajar. Nah, agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan, bisa juga dengan menyisipkan beberapa candaan yang bisa mengurangi kejenuhan siswa sehingga siswa akan lebih nyaman saat belajar dan tidak terkesan kaku atau monoton. Selanjutnya yaitu membiarkan siswa berkreasi. Nah, di sini maksudnya cara membuat lingkungan belajar yang kondusif yaitu dengan membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Seperti yang kita ketahui, guru itu merupakan fasilitator, mediator, motivator, ataupun katalisator yang mendukung pembelajaran siswa. Guru tentu tidak boleh bersifat otoriter dan menguasai pembelajaran, tetapi guru harus berani memberikan kesempatan untuk siswa untuk terus berkreasi. Selain itu, guru juga sebaiknya harus memberikan apresiasi kepada siswa yang telah
berkreasi agar siswa merasa senang dan semangat untuk berkreasi kembali. Yang terakhir yaitu menyepakati aturan bersama. Nah, untuk menciptakan kelas kondusif, guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa. Contohnya berikan hukuman ringan bagi siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dengan menghafalkan materi pelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah penjelasan tentang berangkat dari kegagalan bagaimana merancang sistem multimedia yang efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.